sesuai dengan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya jadikan segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan Puji Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari hal sadarlah dan bertobat. Orang sadar itu adalah orang yang normal. Orang normal itu dia tahu tentang baik dan yang tidak baik. Kalau orang yang tidak normal, bagi dia sama saja. Yang baik, yang kotor, sama. Tetapi kalau orang normal, dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mengapa banyak orang sudah lama mengikut Tuhan tidak segan-segan melakukan dosa? Apakah dosa perzinahan, dosa perjudian, dosa kekerasan, perselingkuhan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Padahal jelas dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Kenapa banyak orang melakukan dosa di akhir-akhir ini? Padahal sudah sekian lama mengikut Tuhan. Jawabannya sangat sederhana. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Kalau seandainya hukuman Allah itu seperti kita memakan sambal pedas. Di situ kita makan, di situ terasa pedasnya. Kurasa manusia itu takut untuk berbuat dosa. Karena hukuman Allah itu tidak segera dilakukan,
maka manusia di muka bumi ini penuh niat untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tetapi kenapa Tuhan tidak melakukan hukuman itu segera? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh kesabaran. Dia akan menunggu kapan anakku ini sadar, kapan anakku ini berubah, kapan anakku ini bertobat. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan penuh kesabaran untuk menunggu dalam hidup kita satu perubahan. Makanya dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 bagian A dijelaskan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Berarti kesabaran Tuhan itu satu peluang emas bagi kita untuk memperbaiki keadaan kita. Sebab gereja menuntut kita kepada kesucian. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kesabaran Tuhan itu, Tuhan memberikan umur panjang bagi kita. Tuhan memberikan begitu banyak waktu yang kita bisa kerjakan. Itu artinya untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk memperbaiki keadaan kita. Sebab gereja harus menuju kepada kesempurnaan. Gereja harus menuju kepada kebenaran dan kesucian. Tetapi kalau kita tidak sadar-sadar, hukuman Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan ini mengajak kita, sadarlah dan bertobatlah. Memang manusia tidak terlepas dari kesalahan. Mungkin perkataan kita, hati kita sering tidak baik. Mungkin ada satu kejengkelan melihat satu sama yang lain. Tidak terlepas dari kesalahan. Pikiran kita, perkataan kita. Tetapi saya tertarik satu contoh yang dituliskan di dalam kitab Pemazmur pasal 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ini satu contoh yang diberikan Daud. Aku ini sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Ini satu contoh. Semua manusia tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi kita sebagai orang yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengenal kebenaran, yang tidak pernah terlepas dari perkataan kesalahan dari setiap kehidupan kita, mari kita bergumul, minta kekuatan daripada Tuhan, minta kuasa daripada Tuhan untuk memampukan kita supaya kita terlepas dari segala kesalahan kita, supaya kita terlepas dari pelanggaran kita. Sebab pergumulan ini membuat kita bisa menang. Satu contoh dikatakan dalam Kejadian pasal 32. Ketika Yakub pulang dari tempat mertuanya, dia akan kembali kepada asalnya. Dia takut terhadap abangnya Esau. Dia takut. Tetapi sekali waktu pada malam hari dia bergumul. Apakah pergumulan Yakub? Tentang Esau. Lepaskan aku Tuhan dari setiap masalah yang aku hadapi. Lepaskan aku Tuhan dari setiap masalah yang aku hadapi. Maka Yakub bergumul sepanjang malam itu.
Sekalipun malaikat itu berkata, lepaskan aku. Tetapi Yakub berkata, sebelum engkau memberkati aku tidak pernah melepaskan engkau. Ketika malaikat itu memberkati dia, Yakub terlepas dari masalah. Kalau kita teruskan baca dalam kitab Kejadian itu, maka Esau berubah. Tadinya dia dendam kepada Yakub, tapi Esau berubah. Ada belas kasihan. Dia saling merangkul dan saling menangis. Kenapa? Karena pergumulan yang dilakukan oleh Yakub. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, marilah kita belajar. Di akhir zaman ini, terlalu banyak orang Kristen jatuh kepada dosa. Sudah sekian lama menjadi anak Tuhan, sudah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi seringkali jatuh kepada dalam dosa. Tapi hari ini firman ini mengajak kita, mari kita sadar dan bertobat. Sebab dijelaskan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhan memanggil kita bukan ditimpa untuk murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Sebab itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita sadar dan bertobatlah. Sebab tujuan Allah memanggil kita tidak ditimpa oleh murka, tetapi ditimpa oleh berkat Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, biarlah renungan yang singkat ini, firman Allah yang singkat ini, memotivasi kita untuk menyadarkan kita ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Dengan renungan firman Tuhan yang singkat ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.